uh, saya minta 10 sampai 14 jam ya, supaya nanti kita nyanyi lagi itu lebih nikmat. Jadi wong sugih, wong kuwasa, wong pinter, wong kuat, sing nomor 1 napa kangge jenengan? Orang baik, orang pinter, orang kuat, orang kuasa, orang kaya. Nomor 1 apik. Luwih dhuwur ndi apik apa pinter? Apik. Pinter nek ora apik mbebayani. Apik ora pinter ora masalah. Nggih mboten? Jadi apik nomor 1. Ning aku takon, di masyarakat kita yang paling dikejar ku apik apa sugih? Nah berarti ngapusi nek ngomong apik nomor 1 men. Karena di zaman dulu kenapa Islam cepat dalam waktu 3 tahun dipeluk oleh semua penduduk Jawa? Karena yang bawa orang baik. Sebelum itu yang bawa orang kaya pada abad 8-9. Ora patiya dipercaya, mergo wong sugih sing gawa, pedagang dari Gujarat. Ketika yang datang adalah para wali, gue dikenal orang sebagai orang baik, maka dia dipercaya, maka Islam dipeluk dalam waktu 3 tahun semua penduduk Pulau Jawa, termasuk Prabu Brawijaya kelima. Jadi sekolahan Pak nomor 1 dudu pinter Pak. Nomor 1 adalah budaya di sekolahan membuat dia menjadi anak yang baik. Baik itu yang akan merupakan tiang utama di mana pintere, kuate ki seimbang. Penyeimbangnya adalah kebaikannya. Makanya nomor 1 adalah karakter atau akhlak. Kalau maksudnya pemerintah karakter, maksudnya adalah akhlak gitu ya. Oke, saiki aku takon ini, ayo diurut Nia sama Gozi. Dulu kan di perut ibu ya, Gozi ya, di perut ibu. Ketika Gozi sama Nia mau keluar dari perut ibu, ya, arep lahir. Pertanyaan saya, itu si bayi yang berusaha ibunya membantu atau si ibu yang berusaha bayinya membantu? Yang mana yang utama? Ibu. Bayinya sendiri yang mau keluar, terus ibune melu ngewangi ngeden. Apa ibune sing ngedenke anake sing berusaha metu? Saya tanya, yang ahli ilmu kesehatan, yang utama, pekerja utamanya bayinya apa ibunya? Bayinya. Mbok kowe ngeden kaya ngapa Bu, nek bayine urung gelem metu ya urung. Kenapa ada bukaan 1, 2, 3 sampai 10? Karena itu adalah tahap di mana bayinya makin mendorong untuk keluar, betul enggak? Jadi pekerja utama, subjek utama, the main subject, al-fa'il adalah bayinya. Oke. Begitu keluar apa yang dilakukannya oleh bayi? Begitu metu, njur apa bayi? Nangis ya. Oke. Apa sebabnya nangis ki macam-macam anu nek tafsire ana sing ngarani gelo kok bapake kuwi gitu misal gitu. Njur nangis ana yang sing ngono kuwi. Ana meneh sing nangis mergo aduh kok aku ndadak diseleke donya wong aku iki penduduk akhirat, aku iki penduduk swarga. Ibu-ibu bapak sampean itu penduduk surga. Sampean itu penduduk surga, njur dikongkon try out sedelet outbound. Ning dunya sedelet banget swidak tahun 70 tahun 80 paling pol 121 kaya Sunan Kalijaga paling pol. Ning jenengan ning outbound ini sampean akan kembali ke kampung halaman. Makanya kalau hari raya itu kita mudik kembali ke kampung halaman, go latihan bahwa kita nanti akan kembali ke kampung halaman kita yang sejati, yaitu surga Jannatun Naim. Go aja terus keliru nang neraka. Kan gitu. Makanya kita sebut mudik ya, supaya kita latihan untuk kembali ke kampung halaman kita yang asli. Mohon diingat-ingat, jenengan bukan penduduk bumi yang asli. Sampean adalah penduduk surga. Nah, sampean mempelajari Islam bener nanti sampean akan tahu. Sekarang pertanyaan saya kepada Gozi sama Nia adalah, jadi pekerjaan pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu ketika dia bayi, Gozi, yang dilakukan pertama itu apa oleh bayi? Jadi ketika bayi ego untuk metu itu apa namanya? Ngomong apa bekerja? Bekerja. Ya. Jadi pertama yang dilakukan oleh manusia adalah
bekerja, ya'malu amalan solihan, mengerjakan sesuatu yang soleh. Metu saka perut ibu adalah kesolehan. Jadi nomor siji pendidikan itu adalah murui kerja. Orang murui ngomong, orang murui pinter. Nomor siji membiasakan supaya dia kerja. Meskipun belum yang namanya kerja, tidak harus dagang, tidak harus nandur. Kerja adalah aktivitas nomor satu. Yes. Nomor loro bekerja apa? Nangis. Berarti menggunakan mulut. Jadi penggunaan mulut itu nomor dua. Nomor satu adalah bekerja. Jadi nomor satu hidup adalah bekerja. Oke. Wes diurut meneh. Nia. Ibu begitu kowe lahir, ibumu njur kowe diadani, didusi, njur kowe diapake karo ibumu. Digendong terus disusoni. Pertama yang dilakukan ibu sama kamu apa? Diberi ASI. Diberi ASI. Ibu murui kowe ora carane? Tidak. Kowe iso dhewe? Tidak. Loh, tidak bisa. Diberi ASI ku maksudnya piye? Kowe nyusu to? Ya. Ibumu nyusoni. Ya. Aku takon, ibumu murui kowe ora piye carane nyusu? Oh, boten. Tidak. Boten. Iso dhewe? Iya. Iso dhewe? Kowe ben nyusu to ya? Nggih. Kowe iso dhewe apa diwuruki ibumu? Nek ngene lho, nek nyusu ki ya lebokke lambemu, njur kenyuten. Lah ora ngono kuwi. Boten. Lah iso dhewe? Nggih. Nggih. Iso dhewe? Iso dhewe to? Nggih. Nggih, iso dhewe. Jadi sekolah itu sebenarnya nomor dua. Nomor satu adalah kemampuan setiap orang untuk menemukan sendiri apa yang harus dikerjakan. Sekolah nambahi karo ngandani, karo ndorong, karo nguntit. Kan begitu, Pak? Ya, jadi nyusu iso dhewe. Ya toh? Ya. Siapa jenenge? Gozi, iso dhewe. Nggih. Terus kowe dikutang karo ibumu. Piye nek ngutang? Contohnya Bu, piye Bu? Bagus dhewe. Nek wong Jawa ben tak lelo letung, nggih. Sambil ngudang njur si anak kan nirokke ibune. Mulai belajar kata kapan? Mulai belajar kata. Sing ngurui ibune apa dudu? Ciluk dililing, dikudang. Nek cara Jawa Timur dikudang, dililing. Dan kudu ciluba. Karena nyun sewu ya iki menggok sithik ya. Ada ilahun, Allah yang merupakan sebuah pribadi agung, maha individu, namanya ilahun. Ngadeg huruf alif, lam ngadeg ya. Haknya juga gagah. Kulanghudu birob binas malikinas terus ilahinas. Ya nyun sewu, iki ora iso diwalik. Jadi jenengan nek arep nyedak Gusti Allah nomor siji harus mendekati Allah sebagai Rabbun. Ya, begitu juga memimpin sekolahan, Pak. Nomor satu bersikap Rabbun, bersikap mengasuh, bersikap mengayomi. Engko nek diayomi sing ngeyel baru bersikap malikin nas. Kalau malikin nas isih diayeli baru ilahin nas. Kowe karepmu kelengan apa piye? Terakhir itu. Jadi jangan langsung demo, jangan langsung marah, jangan langsung melawan. Rabbun dulu, satu sama lain harus saling mengasuh dulu. Mulanya ciluba, itu nomor satu. Jawabnya alif, ilahun, kui Allah yang gagah, perkasa. Ya, itu Allah menunjukkan kegagahannya itu terakhir, nek kue can ngeyel banget, baru. Tapi sehari-hari kan Allah membawakan dirinya kepada kita dengan sifat yang pengasih lagi, yang bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dipilih Allah untuk mendekati kita, yaitu Rahman dan Rahim. Jadi guru kepada murid harus Rahman dan Rahim, murid kepada guru dididik untuk Rahman dan Rahim. Engkau naik wis kepeksa lagi Malik, aku kuasa loh, tak tokke loh guys sekolahan Malik gitu. Nek tetep ngeyel baru
ilahinas baru wis ngene wae kerengan wae nang kebon wis. Nah, itu nek wis ora ana dalan lagi ilahinas. Nah kalau robun itu kan Bu, alifnya ditekuk Bu, dadi huruf ro. Terus le tekuk kaya wong rukuk nih kata roe. Terus bar kuwi sujud, bar kuwi melumah Bu, bak ilak perahu to Bu. Perahu, jadi ibu itu seperti perahu yang menampung penumpangnya, penampung bayinya. Mulai naik ngudangkan ciluk, bak, soalnya harus tekan huruf bak. Orang itu iso alif ro, apa cilup ro, cilup alif raiso, cilup bak. Ini gua ada adik gaduk. Ning tenanan cen ngono kuwi, gitu ya. Oke. Berarti pertama bekerja, beramal, yaitu keluar dari perut. Kedua baru menangis. Ketiga baru belajar huruf kata A, B, apa tau nek ngundang ibu diwurui tau. Si anak kan menirukan ibunya mengucapkan huruf-huruf, betul enggak? Mengucapkan huruf-huruf. Nah, jadi sebenarnya sekolah itu nomor satu adalah membiasakan dan memberi atmosfer untuk supaya anak itu menjadi pekerja. Orang yang beramal, beramal itu bukan sodako, lain. Sodako itu salah satu jenis amal. Yang disebut ya'malu amalan solehan adalah orang sing pokoknya itu kudu gerak, kudu nyambut gawe, kudu beramal. Beramal itu hanya mengerjakan sesuatu yang positif, itu namanya, gitu. Nah, urut-urutannya kuwi mau ya. Jadi luwih penting di ngomong apa nyambut gawe? Nyambut gawe. Bekerja atau berkata? Bekerja. Bekerja. Di sekolah kamu diajari kerja apa diajari berkata? Kurikulum itu urusannya berkata, mengetahui terus dikatakan, ataukah bekerja atau ego melakukan sesuatu? Kurikulum itu urusan kata semua, betul enggak? Kognitif namanya. Oke, saiki wis oke, berkata itu ketiga. Jadi nangis itu kan masalah psikologis. Pertama urusan ego bekerja, berkegiatan. Nomor dua psikologis, hati seneng, hati sedih. Nomor tiga baru ilmu. Saya tak urutnya nih ya. Jadi pelajaran itu wong sinau ki pertama tadris. Jeneng nek tempatnya namanya madrasah, pekerjaannya tadris. Tadris itu artinya mencoba mengetahui sesuatu yang dia sebelumnya belum ketahui. Mama, papa, bapak, mbok, moh, sak piturute, itu namanya tadris. Terus bar kuwi tahfidz, ngapalke. Kae godhong, kae kirek, kae cacing, kae gelas, tahfidz. Jadi pertama tadris, ya toh, mulai mengetahui yang belum diketahui. Nomor dua ngapalke sing wis diketahui. Yes. Jadi pertama adalah madrasah, kedua mahfadhah. Yang kedua mahfadhah lembaganya. Nomor telu, nek kowe wis ngerti sesuatu, kowe ngerti iki apa? Mikrofon. Apa kowe ngerti iki tutup gelas? Wis. Kowe kok ngerti nek iki tutup gelas? Kowe wingi ngerti gelas, ngono tok ning kowe wis nyinaoni gelas durung? Ngerti nek kuwi gelas. Terus kok apalke nek kuwi gelas. Jadi tadris wis, tahfidz wis, bar kuwi mengucapkan gelas, ibu, bapak, itu namanya taklim, nganggo ka. Taklim, mengucapkan. Jadi tadris, tahfidz, taklim. Ning wong sing mengucapkan mesti wis paham urung? Belum. Maka dia butuh naik tingkat, yaitu taklim, mempelajari, nyinaoni. Iki mikrofon, iki dinggo nyanyi, sak piturute, itu namanya taklim. Jadi kowe wis nek dari taklim itu kan selama ini kan ada majelis taklim, ada lagi majelis taklim di Jakarta. Itu artinya majelis yang urusannya omong karo omong. Nek majelis taklim urusannya adalah mempelajari sesuatu. Neng cukup ora kowe mempelajari sesuatu? Tidak. Jadi nanti di SMA masih ada jurusan, Pak?
Apa itu? IPA sama IPS, mempelajari secara khusus, secara mendalam. Ya. Ya betul ya, itu namanya ta'rif. Tempatnya namanya ma'rofah, produknya namanya ma'rifat. Jadi kue ngerti tenan, kok leboni tenan, kok selami tenan, kok hayati tenan, itu namanya ta'rif. Nanti kita masuk fakultas A, B, C, D, E, F di universitas, itu namanya penyempurnaan ta'rif. Ya. Engko nek wis baru universitas, ada yang lebih tinggi dari yang namanya pendidikan, yaitu takdib. Takdib itu kamu jadikan perilaku ilmumu itu, kamu jadikan peradaban. Takdib dari kata adab atau adab, menjadikan pengetahuan, ilmu dan perilaku itu peradaban dan kebudayaan masyarakat. Itu namanya takdib. Yang tidak ada di pendidikan formal Indonesia adalah takdib ini, Pak. Paling pol KKN untuk mahasiswa. Itu. Nah, jadi ini saya nggak ngomong politik, nggak ngomong macam-macam, saya urun sedikit-sedikit aja. Ini tidak harus dipraktekkan sebagai kurikulum, tak. Cukup difahami sebagai pemetaan pendidikan oleh para guru dan kepala sekolah. Asal mengerti urut-urutannya itu tadi, insya Allah anak akan lebih menjadi orang yang lebih mengerti dan lebih arif, lebih baik, insya Allah satu sama lain. Gitu. Oke. Waktu kita tidak banyak, tak delok isik jam. Sekarang jam 11:08. Kita tadi dibatasi ya paling pol jam 11 apa setengah rolas, aja nganti jam rolas gitu kata Pak Kepala Sekolah tadi. Nah, saya sami nawatokna. Ya, sekarang kita kasih waktu 1/4 jam kalau ada pertanyaan, kalau ada sanggahan, bantahan, apapun. Kalau enggak ada kita nyanyi lagi. Ya, maju Mas. Ya. Silakan maju deh. Mikrofonnya di sini. Tolong Mas Imam dibantuin. Kalau bisa tentang pendidikan ya Mas ya. Oke. Ini Mas tentang pendidikan. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Maka dari itu kurikulum berubah terus menerus. Sekarang yang kita pakai adalah kurikulum 2013. Nah, sebenarnya seperti kata Mbah Nun tadi, tidak hanya kognitif, tapi juga sekarang memperhatikan ranah efektif dan psikomotorik. Seperti tadi juga dikatakan bahwa bayi itu sebenarnya bekerja, mendorong. Sekarang ada keterampilan itu, psikomotorik, diajarkan bekerja. Kemudian ada juga bahwa bayi itu menemukan sendiri puting ibunya. Sekarang ada pendekatan saintifik dan inquiry. Jadi sebenarnya pendidikan kita sudah berubah ke arah yang lebih baik. Namun data yang ada dari UNESCO misalnya, dari PISA atau TIMM, pendidikan kita masih 10 di bawah dunia. Seperti itu bertahun-tahun. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya, saya pernah bertanya pada Pak Ilyas di UNES, kenapa pendidikan kita seperti itu padahal sudah dibenahi berkali-kali, kurikulumnya diganti terus-menerus. Kata Pak UNES, kenapa? Kata Pak Ilyas, kenapa kita harus pakai standar itu? Seperti lagu tadi, kenapa harus pakai solmisasi barat, kenapa tidak pakai standar yang lain? Yang saya tanyakan, standar yang baik, standar pendidikan yang baik itu apa? Kemudian kalau sudah didandani ternyata seperti itu, apa yang bisa kita lakukan untuk dandani lagi seperti itu, Banon? Terima kasih. Ini supaya nyambung ya, langsung saya jawab, mohon bersabar dan saya usahakan untuk seefektif mungkin. Jadi gini dek, kita itu melakukan kesalahan besar sejak merdeka. Kita itu begitu merdeka, kita memotong hubungan kita dengan masa silam kita dengan mbah-mbah kita. Kita melakukan apa yang saya menyebutnya gini, kita melakukan sejarah adopsi. Kita tidak melakukan sejarah kontinuasi. Kita tidak meneruskan apa yang sudah kita punya melalui bapak mbah-mbah kita. Kita adopsi dan ngambil dari barat, termasuk dunia pendidikan. Kalau sampai sekarang ngomong sampai psikomotorik, sampai otak kanan, otak kiri segala macam, kita gumun karena Anda memang dari dulu buntuti barat. Jadi kowe neng buri-buri kae. Saiki lagi mulai meh-meh tekan ngarep gumun. Nek kowe sinau nang mbah-mbahmu biyen, orang Jawa pendidikannya jauh lebih komprehensif, jauh lebih maju.
Tapi karena kita begitu merdeka tidak mau lagi menghargai masa silam kita, Indonesia tidak menghargai Jawa. Jawa itu dianggap kuno, Jawa itu dianggap masa silam, gimana? Makanya saya kemana-mana itu ada dadi wong Jawa, dadi wong Jawa sing tenanan. Jadi sangat banyak hal-hal yang sebenarnya kalau kita pelajari dari mbah-mbah kita, misalnya kan beda tuh ya. Wong Barat karo wong Jawa ya beda no carane sinau. Lebih parah lagi karena sinau itu sama dengan sekolah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, diartikan sekolah. Loh, golek ilmu ora ming sekolah. Sekolah ya golek ilmu ning ora ming sekolah kuwi golek ilmu. Nah, orang dulu tidak ada sekolah tapi dia tidak kalah canggih di bidang apapun saja. Bahwa Mojopahit tidak punya keraton gede, memang mereka tidak hedonis, mereka tidak mengagungkan kebesaran duniawi, mereka tidak pakai gedung dan batu bata, mereka pakai kayu keratonnya, dan seterusnya. Banyak sekali saya punya alasan-alasan mengenai itu. Jadi sekali lagi, awake dhewe saiki iki mengmubeng. Nek biyen-biyen kowe gelem nglakoni apa sing wis dilakoni bapak-bapakmu, saya kira kita lebih maju dari orang barat. Nyun sewu ya bapak sekalian. Sekarang coba adakan penelitian. Misalnya orang bekerja hubungannya sama sekolahan berapa persen? Coba ada yang meneliti coba. Pekerjaan seseorang hubungannya karo sekolahan, karo bekerja ndak ada hubungan sama sekolahan tuh pirang persen musuh pirang persen? Coba nih anak meneliti, ya, sangat tipis bedanya. Gini, misalnya saya lihat semua anak-anak yang di sekitar saya itu kerjanya tidak ada hubungan sama sekolahnya. Semua TKI, TKW di luar negeri itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama pekerjaannya. Hanya expert yang kerjanya sesuai dengan fakultasnya. Di fisika, elektronika, otomotif dan seterusnya ya. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya sosial, kultural dan teknologi rendah itu tidak ada hubungannya. Anak lulusan bahasa Arab kerjanya bikin handphone di Korea. Jangan dipikir Samsung Anda itu bikinan orang Korea. Jangan dipikir 4G LTE itu bikinan orang Korea, itu bikinan orang Kediri, bikinan orang sini. Gue tuku sepatu ning toko ke rumah samu gaenane Prancis, ora kuwi gawene ning kene ditok ning Prancis dol ning kene meneh. Dan orang Indonesia punya multi bakat yang luar biasa. Itu contohnya banyak sekali. Ini menjawabnya sudah banget. Tak kayak contoh siji tentara wis. Tentara Indonesia itu dengan fasilitas yang sangat rendah, senjatanya sangat sedikit, biaya maintenance-nya sangat rendah. Diembargo oleh Amerika 22 tahun selama Pak Harto. Tidak boleh beli senjata, tidak boleh ini itu. Tapi mereka selalu 3 besar dunia. Tahun kemarin mereka lomba tembak sedunia itu mereka juara umum di Australia. Kopassus kita, apalagi Denjaka, apalagi satuan-satuan khusus dari Paskas, itu mereka hanya bersaing sama Israel sama Jerman. Amerika kalah kabeh. Tembak tepat kita menang. Mongko ora sumbut karo biayane, ora sumbut karo persediaan alat-alate. Nek kono latihan nembak berlebihan itu anunya, pelurunya, kita itu pelurunya terbatas. Pernah ada tahun di mana tentara itu punya hanya jatah 2 peluru dalam seminggu untuk latihan. Jadi seminggu latihan dor turu seminggu, dor meneh turu seminggu gitu. Tapi kita juara dunia. Dan tentara di Indonesia bukan hanya tentara, itu bedanya dengan di luar negeri. Di Indonesia tentara itu iso sembarang. Maka tentara kita kalau tugas di misi perdamaian di Timur Tengah, di Afrika, di mana-mana itu selalu disayang dan menjadi favorit dari penduduk setempat. Karena tentara Indonesia itu iso sembarang. Kayak tentara ngaji ya pinter, selawatan ya enak, gendong bayi pinter, dandani genteng iso, ngliwet pinter, masak iso. Pokoknya iso sembarang wong Indonesia itu. TKW kita di Hong Kong itu mengalahkan semua TKW kita dari negara-negara lain karena mereka bisa mengerjakan
Pekerjaan yang orang Hongkong melakukannya 8 jam, anak-anak melakukannya 2 jam. Masak 2 jam, bar kuwi resi omah 2 jam, bar kuwi apa liyane 2 jam. Nek cah Indonesia ora, Mas. Masak karo gendong, karo dulang terus nyeneneh, dulang meneh, terus selo nyapu, selesai dalam waktu 2 jam. Durung meneh murui selawatan cah Hongkong. Lar diwurui apa? Jadi aku tahu ning Hongkong ki ana pentas cah cilik-cilik Hongkong selawatan. Agamane ra cetha, ning pokoke selawatan gitu. Itu sing murui cah-cah kene. Di Korea tenaga kerja Indonesia itu gajinya bisa 40 sampai 60 juta sebulan. Dan mereka tenaga kerja nomor 1 di Korea, nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 baru Filipina, nomor 4 India, nomor 5 Bangladesh, Dagestan dan seterusnya. Tapi tenaga kerja Indonesia nomor 1, dan sebenarnya mereka tidak sekolah karena itu. Ning wong Indonesia iki sembarang iso. Pokoknya dituki handphone rusak, utak-utak dadi. Diwurui motor jebol, diutak-utak seminggu dadi, kan gitu orang Indonesia. Orang Indonesia kerja di Korea, terus ada pekerja lain atau kepala bidang yang lain tidak masuk karena sakit. Orang Indonesia mau mengerjakan itu, padahal dia bukan ahlinya, tapi pokoknya diutak-utak iso akhirnya jadi expert. Salah satu anak Ma'iyah itu kerja jadi TKI di Arab Saudi, ya, dari Surabaya dia ke Arab Saudi. Sampai sana dia ditanya, kamu bisa internet enggak? Bisa, menunggu tahu caranya sudah. Hanya karena dia punya email. Terus dia di sana ditakoni, kamu bisa IT enggak? Oh bisa. Udah kalau gitu kamu kepala bagian ini, oke. Terus dia tolong dino masih mau deh IT. Akhirnya expert sekarang jadi dia pejabat tinggi sekarang di sana. Neng bocah ming utak-utak kuwi. Nah wong Indonesia iki aja digarai. Kayak pinter banget wong Indonesia iki. Wong Jawa apa meneh iso sembarang iso. Jadi malaikat iso apa meneh dadi setan. Kan gitu. Ya, jadi Mas, menurut saya tolong ojo gumunan. Aku ra sekolah, aku ra ngliwati kuwi kabeh. Dari kecil saya bilang, saya tidak berlari seperti orang barat. Arah saya berbeda. Kamu nanti akan ketemu saya di ujung jalan, karena saya sudah sampai ke sana duluan. Karena saya tidak ke sana, saya tuh ngerti jalan tol. Ngono aku. Wes saiki sak karepmu ilmu apa wae? Sak karepmu apa wae? Arep fisika arep apa wae? Arep jen arep monggo sak karepmu. Kowe tak pergoki kowe ning ndi? Itu karena saya belajar kepada mbah-mbah. Kenapa saya pindah dari Jombang ke Jogja? Karena untuk sementara Jogja lebih Jawa daripada Jombang. Sekarang setelah saya menguasai Jogja dan sekarang saya harus ikut menangani keraton Jogja yang kacau sekarang. Sekarang baru saya sadar bahwa yang lebih tua dari Jogja adalah Mojopahit, yaitu di kampung saya sendiri, kan begitu. Jadi Jawa yang lebih tua adalah di Jawa Timur sebenarnya, kan gitu, dan seterusnya. Itu karena saya sangat belajar. Aku belajar tenan karo kabeh, karo Gajah Mada aku sinau, karo pemenang Kanjeng Sunan Kalijaga aku sinau, Sunan Bonang aku sinau banget. Sinau. Dan itu tidak hanya urusan syariat, makrifat, urusan teknologi, urusan pengobatan, urusan apa saja. Mereka wong Jawa biyen iki jangkep Mas. Itu ya Mas ya. Jadi menurut saya ini bukan perkembangan kuwi ning ngapak tilas mbah-mbah biyen. Cuman bocah saiki kayak apa gumunan. Orang sekarang tuh gumunan, sithik gumun, sithik gumun. Angger ana WA sithik gumun wis gitu kan. Gitu loh. Saiki sing dipresidenke pokoke sing dadi wah wis pokoke gumunan lah. Pita sempit dan sumbu pendek Mas ya. Nun saya muga-muga ngerti maksudku ya. Oke.